Bulus mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Isa Rasulullah. Paulus yang adalah Saulus, si penjagal, itu mengajarkan apa rupanya? Mana pernyataan Bulus la ilaha illallah? Dia mengajarkan, baca ayatnya, baca tafsirannya lengkap. Baca. Bulus mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Isa Rasulullah. Paulus yang adalah Saulus, si penjagal, itu mengajarkan apa rupanya? Si Bulus. Mana pernyataan Bulus la ilaha illallah, Jun? Dia mengajarkan, baca ayatnya, baca tafsirannya lengkap. Baca tafsirannya lengkap. Silakan Anda tunjukkan. Si Tukul itu yang ngomong, si Tukul. Iya, kalau saya mau mentafsirkan seperti itu, namanya tafsiran. Yeay. Ngerti tafsir nggak? Kalau lagi bahas Anda kayak gitu bahasanya. Ya, saya tanya, Anda mengemis karena Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Anda ngemis ke surah Yasin, Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang gini, untuk membuktikan kebenarannya surah Yasin adalah Paulus, boleh ndak Anda tunjukkan satu data aja dari kitab saudara Yesus pernah menyebut nama Paulus sebagai murid? Saya kan nanya kamu, di Quran itu ada. Siapa itu? Al-Quran menyebut pembohong. Al-Quran menyebut Bulus, bukan Paulus. Jangan Anda mengulangi kebohongan Anda. Yang tadi. Di dalam tafsirnya disebutkan Bulus, bukan Paulus. Kalau Anda mengatakan, dengarkan, kalau Anda menyangka itu adalah Paulus, tolong tunjukkan ke saya di mana datanya di dalam kitab saudara Yesus ini menyebut nama Paulus untuk diutus. Di mana itu? Kalau si Bulus nggak ada. Kalau si Bulus nggak ada. Nah, kalau Paulus ada nggak? Kalau Paulus ada nggak disebutkan oleh Yesus? Di mana Yesus menyebut? Di mana Yesus menyebut itu? Dengarkan saya, wahai pendusta, kamu tunjukkan di kitab mana Yesus menyebut nama Paulus. Silakan. Iya. Enak aja, Paulus dewa itu kok mau digiring lo. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, dewa Hermes. Enak aja kamu mau dibawa-bawa di Al-Quran, dewaku itu kejang. Kisah para Rasul 14, 12, 13. Dengar ya. Maka datanglah imam dewa Zeus. Nah, teman-teman, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut dewa Hermes. Yesus datang di tengah-tengah kita. Coba kau minta nomor buntut. Abdon, tenang dulu. Dombaku Abdon, tenang ya. Surat Yasin 14 itu apa? Rasul ketiga itu siapa, Juma? Dombaku, tenang dulu. Ya. Kenapa sebut-sebut nama? Coba jawab dulu. Surat Yasin 14. Dengar ya domba itu. Di sampingmu kamu dengar itu. Ada Tuhanmu datang. Tuhanmu ada datang di tengah. Kau ajak nyuruh kopi dulu tuh. Kopi dulu kita. Dombaku, kau diam dulu ya. Kamu orang kan nggak kenal Tuhan. Yang domba disuruh diam. Yang domba. Kita bukan domba, boleh aja. Oh ya. Coba Yesus tuh. agama apa Yesus? Yesus agama apa? Saya adalah Yesus. Agama apa? Ya. Agama apa Yesus? Agama apa? Coba dulu Yesus, masa Yesus punya agama? Oh, nggak ada agama ya? Ateis Ateis. dia. Yesusnya yang ateis. Aduh, parah. Kombat agama apa? Kombat. Selamat siang, kombat agama apa? Surat Yasin 14. Bentar Abdon, kombat agama apa? Enak aja. Gak mau bawa di Al-Quran, dewa kok kamu taruh di Al-Quran. Kombat agama apa, kombat? Ngarang nggak? Dewa Hermes. Muslim. Oh, ngotot minta naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Yes, Allahu Akbar. Dewa Hermes kok jadi Bulus.
teman-teman Kristen nggak bisa ngibul pakai Bible lagi, ketahuan maunya pakai Al-Quran tafsiran. Gimana? Aduh, kasihan ya, menyedihkan. Astaga. Dari tadi aku minta naik, tidak dikasih naik, makanya aku rungkat. Oh, iya. Yesus ini ulang tahun yang keberapa tahun ini, Bang? Saya ulang tahun yang ke-2000? 2023 ya. Tuhannya gokil, lupa ulang tahunnya. Alamak, kayak mana ini? Ya, soalnya perpuluhan kurang. Udah nggak usah nyebut-nyebut. Ini Jack, Bang Jack agama apa Bang Jack? Selamat siang. Bercanda ini, bercanda. Terima kasih. Diganti namanya, Bang, diganti. Agama apa? Bang Jack agama apa? Yesus agama apa? Ini kalau nggak Kristen yang dua-dua ini saya turunkan biar Kristen yang lain. Saya Kristen, cuma mau bilang hanya Yesus yang berani bilang bahwa dia adalah jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Oke? Loh, jadi tapi Abdon, ada yang lebih duluan masuk ke surga karena mengikuti jalan yang lain selain Yesus. Kamu tidak percaya bahwa Allah itu... Diam, saya jari. Nah, ini bagus ini. Kamu tidak percaya? Matius 21, dengarkan. Matius 21, pelacur-pelacur dan dengarkan. Pelacur dan mengucapkan lebih dulu masuk surga karena dia mengikuti jalan Yohanes. Ayo. Bentar. Sweet. Kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya kan? Sedangkan menurut kamu anak Allah itu apa? Udah bahas Quran aja dulu, surat Yasin 14. Nangis kan? Bentar, anak Allah kamu pikir apa? Siapa rasul ketiga itu? Cuma surat Yasin 14. Bulus kan udah kujawab tadi. Siapa Bulus? Bulus. Bulus itu siapa? Bulus itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Loh, siapa itu? Dari mana itu? Di Al-Quran mana kita tahu? Itu kan tafsiran. Bentar. Mana kita tahu? Itu tafsiran. Tafsir aja. Terus apa kaidahnya? Apa hubungannya dengan kamu bertanya itu? Bulus itu siapa? Apa faedahnya? Apa faedahnya kau tanya itu? Karena dari mana dia? Karena si Abdon ini, aku rasa Abdon ini sumbunya pendek deh. Dia kalau menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu itu dengan emosi. Ya nggak emosi. Sesama penyembah manusia jangan kayak gitulah. Dari tadi nggak bisa emosi. Iya kata Abdon sesama penyembah manusia. Ya diakui dia ya manusia Tuhannya. Iya Abdon. Manusia diakui atau tidak diakui memang manusia. Siapa yang ngomong? Diakui atau tidak? Dengerin dulu, kamu diam aja kok bilang nggak ada yang ngomong. Ya ampun Tuhan, saya nggak ada ngomong gitu. Ngeles, Abdon ngeles. Tanya teman kamu yang ngomong itu. Kamu ini kok aneh. Coba dulu Yasin 14 tadi, cuma saya kurang puas juga itu. Iya, saya sudah bilang namanya adalah Bulus. Dari mana? Dari Arab apa dari Israel sana? Tafsirannya itu jelas dikatakan bahwasanya namanya Bulus, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut kamu, dengarkan. Bulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa hubungannya dengan Paulus? Ya siapa si Bulus itu? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu dari mana? Terus maunya kamu apa? Mau menghadap Allah gitu? Mau bertanya kepada Allah gitu atau gimana? Terus maunya kamu itu Bulus itu siapa? Menurutmu Bulus itu siapa? Ya makanya saya tanya, itu kan asal dari mana? Dari Arab apa dari Israel? Tidak dijelaskan di tafsirannya. Kamu nggak baca. Kamu nggak baca. Nggak dijelaskan. Nah, sekarang kamu maunya apa? Kamu maunya apa dengan Bulus itu? Kamu apa? Kamu mau jilat-jilat tafsir itu untuk apa? Waduh. Untuk apa? Saya tanya dulu, untuk apa kamu jilat? Untuk apa kau jilat-jilat itu tafsiran? Untuk apa? Saya bertanya. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Biar saya tahu Bulus itu dari Arab. Ya sudah, kalau tidak ada tujuannya nggak usah dibahas, bahas yang lain. Iya, saya nggak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab, betul. Terus di situ tertulis, ditulis si Paulus.
Ya. Paulus. Nah, terus dari mana? Buka dulu. Tafsir ya, asalnya dari mana? Mungkin dari Toraja kali atau dari Papua, nggak ngerti saya. Iya, makanya Kenapa buka rupanya? tafsir. Biar nggak asumsi seperti kamu, tafsirnya buka. Paham? Ayo, lo. Kenapa Anda yang tidak buka? Kenapa bukan Anda yang buka? Kenapa? Tafsirnya buka, coba. Iya. Masa kamu Taruhlah buka misalnya tafsirannya mengatakan itu dari Jepang. Kenapa emang? Apa hubungannya dengan Kristen? Tafsirnya cuma. Iya, ini kita debat lintas agama. Apa hubungannya ketika dia dikatakan itu dari Jepang? Apa hubungannya dengan Kristen? Terus kamu bilangin Paulus apa hubungannya dengan kamu? Iya, saya tanya, makanya Paulus itu apa hubungannya dengan Paulus? Nanya dari tadi, giliran satu aja saya tanya, kamu nggak bisa jawab. Kamu bawa materi tapi kamu tidak kuasai. Itu namanya Bulus. Bulus itu muridnya Nabi Isa alaihissalam. Apa hubungannya dengan kau? Apa hubungannya? Dari mana kau tahu Bulus? Ayo, jangan. Kan tafsirannya ada tertulis begitu. Mana Kan tafsirnya? tafsirannya katakan Bulus. Tafsirnya mana? Harus terang-terang dong. Yang bawa tafsir siapa? Loh, kamu tahu dari Bulus dari mana? Dari tafsir. Buka tafsirnya. Ya silakan kamu buka, kamu yang bawa materinya. Loh, kamu nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Silakan. Ngapain cerita kamu? Yang cerita kan kamu kan yang bercerita. Kamu kan yang bawa cerita. Kamu harusnya membuktikan. Kamu harusnya membuktikan. Bulus itu adalah Paulus yang penyesat itu laknatullah alaihi. Buktikan kalau Bulus itu adalah Paulus. Mana buktikan? Buktikan. Kamu bilang Bulus. Dari mana Ya kamu tahu? memang di situ tafsirannya memang Bulus. Tafsir mana? Saya pengen tahu. Ya kamu bawa ini materi dari mana? Kamu bilang tafsir tadi Bulus, kamu bilang dari mana? Kamu dapat nama Bulus itu dari mana? Kamu yang ngomong Bulus. Kamu sudah tidak bisa membuktikan bahwa Paulus itu adalah rasul. Kamu lari ke Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kan nangis namanya. Si Abdon agak lambat otaknya memang. Coba buka dulu. Nah, temanmu bilang otakmu lambat. Kalau saya bilang otakmu itu penuh dengan rodusta. Dari tadi kau dusta aja terus. Iya memang pendusta. Otaknya lambat, terbuat dari lumpur. Kalau dibilangi otakmu lambat, dibilangi pendusta, sesamamu oten bilangi kamu kayak gitu. Di sini ada Tuhanmu loh. Tuhanmu ada di sini menyaksikan kita loh. Oke, Gurunda, sesuai dengan perjanjian biasa Gurunda, seminggu sekali jumpa salam fets Gurunda. Jadi nanti jam 4 ya, salam fets tapi hanya 1 jam. Setelah itu kita diskusi. Jawab dulu. Iya, apa yang saya harus jawab? Kali dong enggak? Apa yang harus saya jawab? Dari mana kamu tahu Bulus? Lah, yang bawa Bulus siapa? Kan kamu yang bawa. Bulus itu dari Antioquia. Itu teman kamu itu apa? Pinter dia. Berarti Paulus. Terus kalau dari Antioquia kenapa? Berarti Paulus kan? Oh, Paulus dari Antioquia, Paulus. Ya. Berarti kamu sudah akui. Berarti kamu sudah akui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Bukan, nggak ada kayak gitu ceritanya. Bulus itu adalah Paulus. Aduh, dasar pendusta, dasar pembohong. Nabi Isa ternyata Yesus ya? Nabi Isa itu berarti Yesus ya? Lompat dulu, jangan lompat-lompat. Jadi Nabi Isa itu Yesus. Jadi Paulus itu tafsir kamu kan? Teman kamu udah ngomong. Mana ada Paulus di tafsir saya yang nah ini dua Tuhanmu datang dua-duanya ada gimana ini? Waalaikumsalam. Ada duanya Tuhanmu Abdon, dua-duanya datang Abdon. Dua-duanya Tuhanmu datang. Gimana itu Abdon? Maaf Bang Zima, Bang Sidik, saya ingin menjelaskan biar Bang Abdon ini lebih jelas. Ini coba bacakan surat Yasin ayat 14 yang kamu ingin tekankan bahwasanya itu Bulus. Coba baca. Yang ngomong Juma kok Bulus. Ini yang saya baca. Nenek mungkin pembohong lagi dia, mulai lagi berbohong. Dia yang bawa Bulus menuduh saya. Inna ilaikum mursalun. Adakah perkataan Isa di situ? Ada tidak perkataan Isa? Enggak, saya enggak bicara tidak perkataan Isa. Saya enggak bicara berarti Isa. Di situ tidak ada Isa mengutus apa-apa. Tidak ada Isa mengutus apa-apa. Makanya disebut, makanya lihat konteksnya.
ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa kami ini? Apakah Isa? Ya makanya jawab sendiri. Nah, ketika kamu menanyakan ini Bulus, ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas yang Ibnu Katsir yang kamu cari, yang kamu katakan bahwasanya Sam'un, Yohana dan Bulus benar. Dan ini dikutip dari Syuaib, yang dia dengar dari Syuaib. Dan Ibnu Katsir juga menyamakan. Ada perkataan yang lain, yaitu Saman, Yahya dan Sam'un al-Safa. Berarti ada 2 perkataan, ada dua penyampaian, yang dikutip satu dari Syuaib al-Jabai dan yang kedua dari Ishak. Mau apa? Dan ada lagi dari Qurtubi, yaitu Sadik, Suduk dan Salum al-Naqas dari Ibnu Jarir. Maka dikuatkan lagi dengan hadis Abu Hurairah. Misalnya ini adalah utusan dari Isa, ini tidak ada. Dan dikuatkan lagi dari Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, aku adalah orang paling dekat dengan putra Maryam. Semua nabi adalah saudara dari pihak ayah dan ibu. Tidak ada nabi di antara aku dan dia. Berarti nabi ini, seorang utusan ini bukan dari utusan dari Isa. Tidak ada kata Isa di dalam ini. Paham? Jelas? Berarti ini adalah utusan dari Allah. Siapakah itu? Wallahu a'lam. Karena di sini ada tiga pendapat yang berbeda. Kalau Yahya bukan rasul, bukan nabi. Kalau Yahya bukan rasul, nabi. Kalau Yahya sudah jelas? Bukan rasul. Sudah jelas? Belum jelas kamu. Bulus itu siapa? Sudah jelas? Astagfirullah. Enggak, sudah jelas? Bulus sudah jelas, kamu hanya mengutip dari satu ayat yang satu hadis, yang mana di sini salah satu hadis yang kamu kutip adalah tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tafsir Jalalain itu siapa? Tadi bukan tafsir Jalalain itu dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang dikutip dari Syuaib al-Jabai. Terus? Kamu jangan ngutip, coba tunjukkan hadisnya kalau berani. Loh, itu kan hadis, saya kok bicara hadis tafsirnya Quran tadi, surat Yasin. Itu surat hadis Yasin. Yang kau bawa, bukan tafsir. Itu hadis. Coba buka tafsirnya. Loh, itu hadis. Loh, itu hadis kawan. Tadi. Aduh. Tafsir kok hadis? Hadis itu hadis. Tafsir itu hadis. Loh, bukan. Bukan, beda. Beda, tafsir Al-Quran beda sama tafsir hadis. Makanya kamu jangan goblok. Jangan di sini menyamakan. Di situ ada 3 pendapat yang berbeda, kawan. Ada yang menemukan, ada yang menyampaikan bahwasanya Saman, Yahya, Sam'un, As-Safa. Ada yang menyampaikan Sadik, Suduk dan Salum al-Naqas. Dan ada yang menyampaikan Sam'un, Yohana dan Bulus. Ini 3 pendapat yang berbeda. Bapak, dan ini bukan pernyataan untuk Bapak tadi kamu bilang Bapak tadi kamu bilang jangan goblok. Jadi kalau udah gobloknya dari lahir gimana dong Bapak? Ya jadi gini, saya bukakan. Itulah yang susah ini domba-domba tersesat nih. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, surat Yasin 14. Iya. Saya bacakan nih. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman dari Syuaib al-Iba yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus dan nama negerinya adalah Intakia. Itu tafsir apa yang kau baca? Tafsir ha? Tafsir ha? Enggak diakui nih, enggak diakui. Tafsir ha? Enggak tahu saya apa itu. Enggak, tafsir ha? Enggak tahu saya. Tafsir hadis. Nah, berarti benar tafsir kan? Hadis. Salah apa ini? Enggak, tidak benar. Kenapa? Ada hadis lagi yang bertentangan. Yang mana dia disampaikan oleh Ibnu Katsir juga, tetapi dia mengutip dari Ishak, yaitu yang bernamakan Saman, Yahya dan Sam'un As-Safa. Nah, sama Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir ini mengeluarkan. Jadi gini, izin ya, anak Batak izin ya. Gini, Dek. Gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat ini di dalam Quran surat 36 An-Nisa Yasin ya 13-14 ya. Ini
Jadi bagi kaum Quraisy yang mendustakan dalam firman-Nya gitu kan, suatu perumpamaan bagi mereka yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabib, negeri atau desa yang dimaksud adalah Antioquia. Dengar ya. Ketika itu negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos gini ya. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadik, Saduk dan Salum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Jadi maksud ayat itu ketika kami mengutus, Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, bahwa belum lagi ya gitu kan, bukan utusan seorang Isa di situ, kita arsalna ilaihi musnaini, bahwa belum lagi utusan tersebut tidak menyampaikan risalah Allah di dalam itu, tidak ada. Jadi rakyat negeri tersebut sudah terlebih dahulu mendustakan para utusan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi Allah mengutus seorang nabi lagi untuk lebih memperkuat usaha kedua nabi sebelumnya. Ibnu Jurais meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman bin Shu'aib al-Jubai. Nama 2 orang nabi yang pertama Syam'un dan Yahya. Sedangkan nabi yang ketiga, jadi gini, maksud firman Allah gini ya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu adalah kami para nabi merupakan utusan Tuhan, telah menciptakan kalian dan memerintahkan kalian beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya gitu ya. Jadi di sini benar. Itu dia perbedaan pendapat. Jadi si Abdon ini ingin menyampaikan bahwasanya ketiga utusan ini adalah utusan Isa. Itu udah lari konteks, kawan. Di mana pengertian dari apanya, konteks original teksnya itu tidak ada kata Isa di situ. Tidak ada kata Isa. Mau sampai kapanpun kau mau lihat, mau apapun yang kau katakan, tidak ada di situ kata Isa. Iza arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursaluna. Yang ngomong itu tadi Juma, bukan saya nggak pernah ngomong Isa. Nggak ada di situ kata Isa, kawan, nggak ada. Iya, saya nggak pernah ngomong Isa, Juma yang ngomong tadi. Makanya kamu menyampaikan itu ke soal hadis, makanya kamu menyerang hadis di sini, bukan ke soal hadis, bukan soal tafsir, bukan Yasin. Kau di sini menyerang hadis. Gini aja poinnya anak Batak. Kok kamu mau bawa si Saulus itu, sang dewa itu? Hah? Kok kamu mau bawa dia dalam Al-Quran kok? Gimana sih kamu? Surat Yasin. Iya, kok kamu mau bawa ajaran paganmu itu ke dalam Al-Quran? Gimana sih kamu ini? Santai. Santai lah. Iya, memang santai di kisah para rasul itu. 14, 12, 13 kan? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus Al-Quran tetapi membawa hadis. Jangan ya. Itu aja. Maaf Gurunda, Bang Zuma, Bang Sidik, saya minta maaf ya, saya potong ya Bang Zuma ya. Oke, siap, makasih Bang. Nah, giliran saya sekarang. Janganlah. Oke. Iya, tolong ya. Kamu pahami, Islam saja belum 100%-nya paham dengan konteks, dengan bahasa Arab yang ditujukan kepada Al-Quran. Justru kamu lebih tidak paham. Kamu ingin mempriming, kamu ingin mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Saya bertanya kok mempriming, aneh lu. Saya bertanya, Rasul ketiga itu siapa? Kata si Jumar. Oke, saya jelaskan. Jelaskan. Mana sih kamu? Kok saya mempriming? Orang nanya mau apa lagi kamu? Enggak, mau apa lagi kamu? Ada nggak kata Isa di situ? Ada nggak kata Isa? Yang ngomong Isa siapa? Ada nggak kata Isa mengutus seseorang Rasul? Ada. Yang ngomong itu si Juma tadi. Nah, di situ. Nah, kamu ini kok nggak ada saya ngomong Isa, kok aneh loh. Dombaku jangan suka bohong ya. Silakan. Hadis di sini. Bunda silakan. Orang ngomong bulus kok kamu bilang Isa. Jadi gini. Betul Bang Zuma. Jadi gini. Akuan ya buat Zuma. Iya. Oke, makasih Bang. Kalau misalnya itu adalah bulus, itu nggak ada hubungannya dengan Paulus pendiri Kristen, nggak ada. Para ahli tafsir menganggap Nabi Isa alaihissalam itu Allah, bukan Allah itu sendiri. Atau bukan Allah. Nah, ketika kemudian tafsir mengatakan bahwa
bulus ini adalah utusan, ya, yang mereka maksud itu adalah bulus yang mengesahkan Allah dan memandang Nabi Isa tidak lebih sebagai salah satu hamba Allah. Apakah ini berkesesuaian dengan ajaran Paulus? Tidak. Berbeda. Paulus bagi Kristen adalah rasul yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti bukan bulus. Yang kedua, para ahli tafsir menyebut mengenai bulus, menyatakan bahwa bulus ini adalah murid langsung yang diutus, ya, lalu kemudian bersama dengan utusan yang lain. Sedangkan dalam literatur Kristen, Paulus ini tidak pernah bertemu Yesus langsung. Dia bukan termasuk ke-12 murid pilihan daripada Yesus itu. Ini yang kedua. Berarti bulus yang dimaksud dalam tafsir hadis itu bukan Paulus. Yang ketiga, para ahli tafsir menyebutkan bulus ini adalah salah satu dari 3 utusan, ternyata menyatakan bahwa tempat lain sosok bulus yang lain merupakan aktor penting di balik kerusakan daripada ajaran Yesus. Dan itu ahli tafsir mengatakan bahwa ada juga yang bernama Paulus memang, tapi Paulus ini adalah orang yang merusak ajaran Nabi, yang memasukkan ajaran paganisme ke dalam ajaran para nabi. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jelas seperti itu, bahwa bulus atau Paulus itu adalah orang yang memasukkan ajaran-ajaran dari ajaran Romawi Yunani untuk masuk di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, kalaupun dipaksakan bulus itu adalah utusan ke Antioquia, bulus yang dimaksud ini bukan pendiri Kristen, tetapi bulus yang mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah, Allah satu-satunya Tuhan, dan kemudian mengajarkan orang-orang di Antioquia untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah. Bagaimana dengan Paulus? Paulus berbeda, coy. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang datang nusul menjadi manusia. Berarti bulus bukan Paulus. Demikian. Oke. Nah, satu lagi Bang Abdon. Itu nabi-nabi yang ada di dalam Islam itu disebutkan semuanya. Nah, tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran yang ada namanya bulus. Tunjukkan. Ya, saya nggak bisa nunjukkan, memang nggak ada di Quran. Tidak akan dapat. Ya, makanya berarti saya tanya. Dia tidak ada di dalam termasuk dalam Al-Quran. Udah, kamu jangan membawa hadis, ya. Saya bawa tafsir kok hadis, gimana sih kamu ini, aneh loh. Itu tafsir hadis, kawan, tafsir hadis. Pokoknya tafsir. Saya nggak bawa hadis. Ya sudah, berarti kamu nggak paham. Kamu hanya ingin mencari kesalahan. Sudah saya ya. Mencari kesalahan. Saya bertanya kok cari kesalahan, piye toh? Nggak bisa nanya. Kamu baca dulu terjemahannya apa sih di situ? Kamu kan membaca terjemahan tafsir. Saya bacakan nih. Terjemahannya ya, terjemahan Al-Qurannya ya. Coba biar kami Islam memahami konteks bahasa Arab. Coba baca dulu. Surat Yasin 14. Saya bertanya, Rasul yang ketiga itu siapa? Nah, itu hadis, kawan. Itu yang kamu bawa hadis. Itu yang kamu bawa hadis. Kan sudah saya bacakan. Surat Yasin tadi apa? Gini. Ini saya baca ya. Saya baca sekali lagi. Yasin surat 14. Iza arsalna ilaikum musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ada nggak kata Isa di situ? Ada nggak yang saya sampaikan tadi kata Isa? Ada nggak ada? Saya nggak ngomong tidak Isa. Ada kan? Tidak ada. Berarti Isa yang kamu sebutkan itu adalah tafsiran dari hadis, kawan. Saya nggak pernah ngomongin Isa di sini. Rasul yang ketiga, Bapak. Sesuai surat Yasin. Iya. Rasul yang ketiga ini kita dulu gini aja. Siapa yang diutus Rasul ini? Siapa yang mengutus Rasul ini? Saya tanya dulu. Ya, saya nggak tahu. Siapa yang mengutus Rasul ini? Ya udah, inilah saya sampaikan. Iza arsalna ilaikum. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Oke, lalu mereka mendus keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang diutus kepadanya. Siapakah yang mengutus? Ada nggak kata Isa di situ?
Kalau tafsir Tidak ada. tafsir Jalalain di sini ada. Tafsir Jalalain. Itulah, itu yang kamu bawa hadis, jangan mempelintir. Itu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Salah nggak? Salah nggak saya bacakan? Itu hadis kawan. Yang mana hadis yang kamu sampaikan itu hadis yang tidak tersampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ya, saya bacakan ya. Saya bacakan mana? Coba dulu, coba buka dulu on cam dulu kalau berani kamu. On cam. Enggak on cam. Ya enggak perlu on cam, ngapain? On cam dulu. Lah, ngapain? On cam biar semua paham itu terjemahan Al-Qur'an atau terjemahan hadis biar paham semua orang. Jangan kamu membutakan orang. Loh, kok membutakan? Nah, inilah gantian nih. Iya, kamu membutakan orang itu. Kamu membutakan orang. Kenapa? Itu tafsir bukan tafsir terjemahan Al-Qur'annya. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Tafsir Ibnu Katsir, ya Ismail bin Umar, Al-Quraisy bin Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakannya. Maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kedua rasul itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, Yasin 14, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahib Ibnu Sulaiman dari Suaib Aib Al-Jiba yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Sabu. Udah paham. Gini. Anak bata. Gini, anak bata, izin. Gini. Kamu buka di Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 gini ya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul ya membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, dalam ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, dalam ayat di atas ini dijelaskan bahwa mula-mula yang diutus kepada kaum Antakiyah itu hanya ada 2 orang rasul saja, tetapi kemudian diutus lagi yang ketiga untuk memperkuat 2 utusan terdahulu. Adalah sesuatu yang pernah terjadi pula dalam kisah Fir'aun dan kaumnya yang didatangi didatangi oleh 2 orang rasul. Jadi di sini anak bata gantian ya. Itu Erik udah merajuk dia. Ya, dia gantian katanya. Satu lagi penyampaian saya. Itu biar satu lagi penyampaian saya. Abang Abdon, Al-Quran itu bukan diriwayatkan, tetapi disabdakan atau difirmankan ya, biar paham. Berarti sesuatu yang berbunyi diriwayatkan hadis. Paham? Oke. Assalamualaikum. Makasih Bang Zuma, makasih Bang Asidik, dan makasih itu sudah mengizinkan makasih, saya. Bapak. Mudah-mudahan kita ilmu penyampaian kita bermanfaat. Ini Bang Zuma, Bapak yang nggak tahu diri nih. Bapak yang nggak tahu diri, anaknya disalibkan, dibiarin. Padahal anaknya udah minta tolong, bapaknya nggak mau tolong. Eli kata anaknya, bapaknya nggak nolong. Bapak nggak tahu diri nih. Iya sih. Ya, terima kasih ya Bang Zuma ya Bang Zuma. Anaknya ngomong iya sih. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku begapaku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapaknya nggak nolong, kan nggak tahu diri kan? Nggak sayang anak itu namanya. Iya, bapaknya nih, bapak durhaka ini. Jadi dari tadi juga bapak tidak tegur-tegur saya. Kalau kita berdiskusi satu dengan yang lain, kitab yang satu, kitab yang dua, maunya santai-santai aja. Saya kan hanya membacakan, ya kan? Yang ngomong si Bulus itu ya si Juma juga mengakui, ya kan? Yang saya tanyakan. Iya, Bulus tapi bukan nyampe. Paulus. Bang Juma udah capek ngomong bola-balik, otakmu nggak nyampe. Ya, sampaikan dulu otakmu biar ini. Dari tadi orang ngomong itu Bulus, tafsirannya Bulus, tapi bukan Paulus. Dari mana Bulus itu? Udah. Dari mana Bulus itu? Kenapa? Emang kenapa namanya? Bulus itu kenapa dicari dari mana? Kenapa Anda memaksakan? Antakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antakia. Iya, Antakia. Terus Antakia itu apa? Saya tanya dulu kamu. Antakia itu di mana sih? Antakia itu di Tarsus. Ya, tempat ajaran-ajaran paganisme.
penyembahan berhala-berhala. Sampai-sampai pendiri agamamu ketika sampai di sana dikirain dewa dia, dewa Hermes. Cuma kamu kan sering ngomongin Paulus. Ternyata di sini Paulus ada. Ya kan? Nah, terus apa hubungannya? Apa karena dia dari Antioquia dan ada tulisannya sama Ulus, jadi itu kamu anggap pendiri Kristen? Jadi Paulus itu sampai ke Arab loh, tertulis di kitab loh, cuma sampai ke Arab. Ya terus apa hubungannya dengan Yesus, dengan Paulus Anda itu apa hubungannya? Coba saya nggak bicara hubungan dengan Yesus. Bantu saya. Jadi Paulus kenapa Anda hubungkan Nabi Isa? Terus hubungkan dengan Nabi Isa? Nggak, kamu yang hubungkan tadi. Kamu yang hubungkan. Anda yang bawa Bulus tadi. Bulus itu utusan siapa? Kamu kan ngakuin. Bulus itu utusan siapa? Kalau tertulis di sini Isa Al-Masih. Ah, sekarang Paulus itu utusan siapa? Loh, Paulus itu Tuhan lah. Utusan Tuhan lah, gimana kamu? Siapa Tuhan yang mengutus Paulus? Siapa? Tuhan yang mana? Yesus. Di sini Isa Al-Masih. Oh, Tuhan Yesus. Di mana Yesus berkata mengutus Paulus? Di mana? Di Isa Al-Masih tertulis cuma. Gimana sih kamu? Ya ampun, nangis. Jadi kita nangis. Bawa lari. Bawa. Yesus, dengarkan saya. Yesus aja tidak kenal Paulus, apalagi Nabi Isa. Ada-adanya kamu ini ya, kurang kerjaan. Udah. Saya bacakan. Yakni kamu ngojek aja, ngojek, cari penumpang. Udah ganti yang lain. Dan memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia sementara tiada sekutunya. Demikianlah menurut Abul Aliyah. Tetapi Qatada Ibnu Di'amah menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan Paulusmu? Hah? Si Bulus mengajarkan bersunat, Paulusmu mengajarkan berhelm. Apa hubungannya? Dasar tuyul. Dia kabur. Yesus, kamu agama apa? Gak mau diskusi biar ganti yang lain, Yesus. Iya, diganti aja. Soalnya saya cuma menjaga domba saya yang tadi. Tadi sudah kucabut nyawanya itu. Makanya hilang dia. Tapi sedikit kecewa saya di room ini. Iya. Karena tadi ada bapak tidak tegur saya. Bapak masih marah kayaknya. Ketemu tadi bapak sama Yesus di sini. Gak sadar kita ternyata. Ya Allah. Anak dan bapak ketemu. Itu makanya. Iya. Ini dua-duanya Tuhannya si Abdon hadir semua di sini, kok nggak disapa gitu ya? Iya. Saya cuma menjaga cuma kata-katanya dombaku tadi agak ini, makanya langsung saya cabut nyawanya. Yesus, sudah bapakmu udah turunlah kau. Siap. Yesus turun dulu ya. Tuh, gue nanti dicari bapakmu. Nanti kau disalibkan lagi. Dibilang bapakmu durhaka gak mau nolong. Siap. Ya sering-sering nongol tapinya ya, sering muncul. Siap. Oke. Sehat semua ya. Ya, siap. Ini abangku manusia tertua, bayangkan 2023 tahun usianya. Halo, selamat siang Mbak Linda. Siang, assalamualaikum. Oh, agama Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Seru aja saya dengerin dari tadi. Ya. Iya seru lah. Tadi banyak pembohong tadi naik semua. Betul. Iya, gara-gara mereka roomku pula disuruh tutup sama Bang Juma. Nggak adil banget ya. Masih ingat dia rupanya, dendam kali. Sebagai guru gak ini ya. Pada mental semua itu. Seru banget. Aku sering dengerin. Ya Allah, hebat. Masya Allah. Bisa mementalkan. Ya makanya onten kalian kalau naik agak pintar dikit. Gara-gara kalian blow on, roomku yang disuruh